Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz, Prodi Ekonomi Pembangunan, kelas B, mata kuliah Perencanaan Pembangunan. Di sini saya izin mempresentasikan materi tentang konsep dan siklus perencanaan pembangunan. Pengertian perencanaan pembangunan adalah suatu proses menentukan apa yang diingin dicapai di masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Secara umum, perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia lebih produktif. Perencanaan pembangunan yang baik akan mampu menjamin terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu. Perencanaan tersebut harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik. Jenis dan tujuan perencanaan. Mengantisipasi dan beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi, memberikan arahan direction kepada para administrator maupun non-administrator agar bekerja sesuai dengan rencana, menghindari atau setidaknya meminimalisir potensi terjadinya tumpang tindih dan pemborosan dalam pelaksanaan pekerjaan. Menetapkan standar tertentu yang harus digunakan dalam bekerja sehingga memudahkan dalam pengawasan atau kontrol. Jenis perencanaan pembangunan ada jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Jenis-jenis perencanaan. Secara umum, perencanaan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan ruang lingkupnya, berdasarkan tingkatannya, dan berdasarkan jangka waktunya. Yang pertama, berdasarkan ruang lingkupnya. Rencana strategis, strategic planning, rencana tactics, tactical planning, rencana terintegrasi, integrated planning. Yang kedua, perencanaan berdasarkan tingkatan. Rencana induk, master plan, rencana operasional, operational planning, rencana harian, day-to-day planning. Yang ketiga, rencana berdasarkan jangka waktu. Rencana jangka waktu, jangka panjang, long, term long, rencana jangka menengah, medium range planning, rencana jangka pendek, short range planning. Konsep perencanaan pembangunan. Sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Perencanaan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau sasaran beberapa masalah yang dihadapi dalam pembuatan tujuan antara lain, yaitu yang pertama, tujuan tidak terdefinisikan dengan baik. Yang kedua, tujuan tidak realistik. Yang ketiga, perencanaan cenderung lebih dari satu tujuan, kadang tidak konsisten satu sama lain. Yang keempat, tujuan dipertanyakan atau tidak sesuai dengan tujuan pengambil keputusan lain. Ciri-ciri perencanaan. Bersifat publik,
berorientasi, masa depan, strategis, deliberate, atau sengaja, atau tidak kesepakatan, terhubung pada tindakan. Peranan perencanaan untuk mengatasi kegagalan pasar, memobilisasi dengan alokasi sumber daya, mengatasi dampak psikologis dan sikap pendirian, mencari solusi untuk mendapatkan sumber dana. Tahapan perencanaan pembangunan. Yang pertama, tahap penyusunan rencana. Tahap awal kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah atau rancangan rencana pembangun yang secara formal merupakan tanggung jawab badan perencana. Yang kedua, tahap penetapan rencana. Sesuai ketentuan berlaku, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) perlu mendapatkan pengesahan dari DPRD setempat. Yang ketiga, tahap pengendalian pelaksanaan rencana. Setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka mulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Yang keempat, tahap evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Setelah pelaksanaan kegiatan membangun selesai, Badan Perencanaan masih mempunyai tanggung jawab terakhir, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Siklus perencanaan pembangunan. Pemahaman daerah, penerapan visi dan misi, perumusan tujuan, mengidentifikasi strategi alternatif, menguji alternatif, seleksi alternatif dan penutupan strategi, penganggaran, pelaksanaan atau implementasi, yang terakhir, MONEF. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata atau salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.